Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dino Dwi Haryanto, NISB PS 000832G, akan mempresentasikan tentang materi Job Safety Health and Environmental Analysis Prosedur. Judul pekerjaan Periodical Service 2000. 1. Urutan langkah tugas. Menyiapkan alat dan bahan. Bahaya atau risiko setiap langkah. 1. Tersandung dan jatuh. Kode bahaya A. Rekomendasi prosedur pengendalian bahaya. Perhatikan tempat berjalan dan beraktivitas, jangan berlari. Bahaya atau resiko yang kedua, cedera punggung akibat mengangkat tools. Prosedur pengendalian bahaya. 1. Menggunakan teknik mengangkat atau membawa barang manual dengan benar sesuai dengan prosedur manual handling. 2. Lakukan pengangkatan dengan teknik memakai tenaga paha, bukan tenaga punggung. Kalau bisa, hubungi atasan untuk dilatih. Yang 3. Perhitungkan berat beban sebelum mengangkat. Standarnya 18 kilo untuk satu orang. Yang 4. Mengangkat beban dengan menggunakan tumpuan pada kaki. Kaki harus ditekuk dan angkat dengan kaki. Yang kelima, jangan berputar dengan pinggang saat mengangkat beban dan harus menggunakan kaki untuk memutar ketika membawa beban. Yang keenam, saat pengangkatan, pastikan tulang punggung tetap lurus dan pusatkan tumpuan beban pada kaki. Yang ketujuh, memastikan bantuan teman jika mengangkat beban yang terlalu berat, melebihi standar 18 kilo untuk satu orang, atau gunakan peralatan tambahan seperti troli, forklift, atau crane. Risiko yang ketiga, kaki kejatuhan toolbox saat mengangkat. Kode bahaya A. Prosedur pengendalian bahaya. 1. Alat dan peralatan atau komponen yang dibawa diusahakan diletakkan dalam toolbox atau kotak orisinalnya. Risiko yang 4, jari terjepit toolbox. Prosedur pengendalian bahaya. Pastikan jari tangan tidak di area titik jepit. 2. Urutan langkah yang kedua, memposisikan unit. Resiko setiap langkah. 1. Tertabrak unit yang sedang akan diposisikan. Kode bahaya AA. Prosedur pengendalian bahaya. 1. Pekerjaan ini hanya boleh dilakukan oleh operator berwenang. Pilih lokasi kerja yang sesuai, cukup luas dan ground stabil. Yang kedua, idle 5 menit. Matikan mesin. Kemudian gerak-gerakan lever control beberapa kali untuk menghilangkan tekanan hidrolik. Pasang dinger tag serta lockout difungsikan. Risiko yang kedua, unit rusak. Prosedur pengendalian bahaya. Setelah unit berada di posisi yang ditentukan, biarkan mesin idle selama 5 menit. Semua perangkat kerja diturunkan. Jika perlu diberi ganjal balok kayu yang ukurannya sesuai rekomendasi atau terpal pelindung. Yang kedua, setelah mesin mati, gerak-gerakan kontrol beberapa kali agar tekanan dalam silinder hidrolik perangkat kerja hilang. Urutan langkah yang ketiga, membuang oli bekas engine. Resiko, terpapar atau terciprat oli engine. Kode bahaya A. Prosedur pengendalian bahaya. 1. Diamkan engine beberapa saat dalam kondisi mati untuk menurunkan temperatur oli dan pastikan dalam kondisi dingin sebelum melakukan drain. Resiko yang kedua, oli bekas tumpah ke tanah. Kode bahaya AA. Prosedur pengendalian bahaya. Pastikan bak penampungan oli
bekas sudah disiapkan. Urutan langkah yang keempat, melepas filter-filter pada komponen engine. Resikonya, tangan tergores oleh permukaan material yang tajam dan terjepit oleh komponen. Kode bahaya A. Prosedur pengendalian bahaya. 1. Pastikan tangan jauh dari titik gores dan titik jepit yang sudah teridentifikasi. Yang kedua, gunakan APD, sarung tangan kain. Resiko yang kedua, cedera tulang punggung karena salah posisi saat melepas filter. Kode bahaya A. Prosedur pengendalian bahaya. 1. Jangan berputar dengan pinggang saat melepas filter dan harus gunakan kaki untuk memutar ketika membawa beban. Yang kedua, pastikan beban kerja dan tangan tidak licin. Urutan langkah yang kelima, memasang filter-filter pada komponen engine. Resiko, tangan tergores oleh permukaan material yang tajam. Kode bahaya A. Prosedur pengendalian bahaya, pastikan tangan jauh dari titik gores atau titik jepit yang sudah teridentifikasi. Resiko yang kedua, cedera tulang punggung karena salah posisi saat melepas filter. Kode bahaya A. Prosedur pengendalian bahaya. Jangan berputar dengan pinggang saat melepas filter dan harus gunakan kaki untuk memutar ketika membawa beban. Urutan langkah yang keenam, mengisi oli engine. Resiko, mata tercipat atau terpercik oli engine. Kode bahaya A. Prosedur pengendalian bahaya. 1. Pastikan menggunakan safety glasses atau kacamata. Urutan langkah yang ketujuh, membersihkan lokasi dan komponen. Resiko, terpeleset atau tergores permukaan tajam. Kode bahaya A. Prosedur pengendalian bahaya. 1. Bersihkan gas genangan, oli atau minyak pelumas yang tercecer dengan cara mengambil dan memasukkan ke dalam drum oli bekas. Yang kedua, perhatikan posisi tangan dan gunakan tools yang sesuai dan benar. Yang ketiga, gunakan APD yang dipersyaratkan, yaitu sarung tangan. Keempat, menjauhlah dari titik jepit yang berputar atau menutup bagian mesin yang berputar dengan kerangkeng, gembok atau penutup mesin. Yang kelima, semua posisi bagian badan pekerja tidak berada di area titik jepit. Yang keenam, memperhatikan posisi jari tangan atau anggota tubuh lain tidak berada di titik jepit. Yang ketujuh, gunakan alat yang sesuai dengan peruntukannya. Resiko yang kedua, pencemaran lingkungan dari oli yang berceceran di permukaan tanah. Kode bahaya A. Prosedur pengendalian bahaya. 1. Bersihkan grease, genangan oli atau minyak pelumas yang tercecer dengan cara mengambil dan memasukkan ke dalam drum oli bekas. Yang kedua, lakukan pembersihan dan penanganan sampah dan hidrokarbon sesuai dengan standar yang ada. Yang ketiga, pastikan oli yang keluar dari mesin ditampung dan dicegah terbuangnya oli ke lingkungan. Resiko yang ketiga, jari tangan tertusuk, luka di antara tools dan tangan dengan permukaan kasar dan tajam. Kode bahaya A. Prosedur pengendalian bahaya. 1. Lepaskan baut-baut pengikat dengan kunci pas dengan hati-hati. Perhatikan arah gerakan kunci dan gunakan kunci yang masih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.